Selamat datang di SMA Negeri 1 Cempaka. Saya Luciana Kristianti Samosirpe. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cempaka. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Palangkaraya tahun 2022. Berikut adalah video aksi 4 saya di kelas 12 MIPA 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Siapa ini yang wajahnya masih cemberut? Ayo, sekarang tampilkan senyum terbaiknya dulu hari ini. Harus kelihatan gigi. Mana? Masih. Yo. Joseph. Ayo. Sekarang coba tangannya semua ikutin ibu ya. Oke. Karena Yor hari ini Ningkom senyumnya kita kasih senyuman ke Yor ya. Oke. Sekarang tangan kanannya diangkat. Ayo tangan tunjuk. Ya, tunjuk kanannya diangkat. Kemudian tunjuk kirinya diangkat. Diputar. Iya. Letakkan di pipinya. Jarinya diletak di pipi, kasih senyum ke Yor semua. Ayo. Sudah kelihatan giginya sekarang ya. Oke. Oke. Nah, pelajaran kita, maka baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih untuk kasih yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Nah, ibu absen dulu nih, siapa yang nggak hadir hari ini? Dimas. Dimas. Apa nih Dimas nih? Apa? Apa? Oke. Terus siapa lagi? Sakti. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sakti. Amin, ya Allah. Ya, supaya cepat sembuh dan dapat bergabung dengan kedua dan tempat kedua dan juga pembelajaran kita hari ini bisa dilihat semua di depan. Oke, sekarang Nopen bantu ibu bacakan Nopen yang lantang ya Nopen biar nggak ngantuk. Ya, Nopen. Peserta itu diharapkan dapat 3.2.5 menentukan nilai mean dari data kelompok yang diperoleh. 3.2.6 menentukan nilai ragam dari data kelompok yang diperoleh. Menyajikan data dalam bentuk laporan kerja yang akan dipresentasikan setelah melakukan pembelajaran proyek basic learning atau FJBL dengan metode blended. Oke, nah sekarang manfaatnya apa sih manfaat yang kalian rasakan sendiri? Coba Nabila. Menentukan nilai ragam di bahan baku dan varian. Iya, varian dari data yang sudah diperoleh ya. Nah, jadi manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mencari perhitungan ya, sebaran data ya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di lingkungan sekitar kita ya. Jadi nggak selalu tentang misalnya contohnya ada di luar daerah kita, tapi di dalam lingkungan sekolah pun kalian bisa mencari sebuah data ya. Oke, sekarang tahapan pembelajaran ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke yang mana nih? Yang menguji hasil ya. Semua ini sudah kalian lewati ya di luar jam pembelajaran kita. Dan kita sudah berdiskusi di dalam grup WA dan juga Google Classroom ya. Dari belajar mandiri, kemudian terkait pertanyaan mendasar, mendesain kalian sudah selesai di rencana aksi 3-nya, kemudian menyusun jadwal pembuatan sudah, memonitor praktikan dan perkembangan proyek juga sudah kita lakukan, dan sekarang kita masuk ke menguji hasil, kemudian evaluasi pengalaman belajar, refleksi, dan terakhir nanti kemarin kata ibu di pertemuan ini ada apa? Ada tes individu berkaitan dengan proyek yang kalian lakukan ya.
berdasarkan pengalaman kalian, coba kemukakan pendapat kalian bagaimana cara kalian mengumpulkan suatu data dari kelas survei. Gusti, gimana Gus? Mendapatkan data dari kelas sekolah Iya. dengan cara menggunakan Google Formulir dan mewawancarai langsung. Yang pertama bisa dilakukan dengan wawancara langsung ataupun menggunakan survei ya. Kemudian sekarang time to presentation. Udah siap semua? Surveinya. Oke. Nah hari ini sebelum kita masuk ke presentasi, silakan berkumpul dulu dalam anggota kelompoknya masing-masing. Ya, atur dengan rapi meja kursinya, jangan berserakan. Silakan sekarang bergabung semua. Ayo, beri waktu. Kelompok satu mana? Ya, kemarin tentang apa? Proyek kita adalah tentang selancar. Apa sih yang ingin kita ketahui dari proyek kita ini kemarin? Penggunaan Iya. berapa lama penggunaan HP yang Ada pada kelas yang kalian survei ya. Ya, bagaimana sih penggunaan HP pada kelas yang kalian survei? Apakah dia ideal ataupun tidak? Itu yang ingin kita ketahui ya dengan topik selancar data. Oke, sekarang hari ini kita presentasinya Ibu gunakan sistem arisan ya. Itu Ibu goncang. Jadi siapapun yang keluar dari sini itu adalah yang maju. Siapkan siapa yang jadi moderator, penyaji, boleh bergantian penyajinya, nggak harus satu membaca semua. Ya, gantian. Misalnya bagian A sampai C siapa, C sampai D siapa, ya, semuanya. Oke, saling bertanya untuk kelompok satu untuk presentasikan hasilnya. Silakan untuk maju ke depan. Kita beri aplaus dulu bersama untuk kelompok satu. moderator silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari selancar data. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan nama saya Hayu Nisa. Perkenalkan nama saya Dita Natasha. Saya Cornelio. Saya Muhammad Rizky Hidayat, bertugas sebagai penyaji dalam presentasi kali ini. Selanjutnya menjelaskan teman saya Rizky menjelaskan. Sebelum kita mulai, sedikit ingin memberitahukan, menurut laporan WA Sosial, jumlah pengguna aktif media sosial pada tahun 2022 di Indonesia sebanyak 191 juta pada Januari tahun 2022. Jumlah ini telah meningkat pesat 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik BPS mencatat 42% anak-anak di Indonesia dari umur 7 sampai 17 tahun telah mengakses internet pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, 75,8% anak-anak mengakses internet menggunakannya untuk media sosial. Oke, langsung saja masuk pada bagian pertama. Untuk selancar data kali ini kami mengambil data dari dua kelas, yaitu kelas EX1 dan kelas 10 EX1 dan kelas 10 EX2. Next. Nah, mengenai perencanaan dari persiapan kami yang masuk pada bagian 1, yaitu tujuan dari pemungutan data ini ialah yang pertama, menentukan data MEAN dari data kelompok yang diperoleh. Yang kedua, menentukan nilai ragam dari data kelompok yang diperoleh. Yang ketiga, menentukan nilai simpang baku dari data kelompok yang diperoleh. Yang keempat, menggunakan konsep nilai MEAN untuk menyajikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. Yang kelima, menggunakan konsep ragam untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan kelompok.
Yang kelima, menggunakan konsep simpangan baku untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan data kelompok. Yang keenam, yaitu menyajikan data dalam bentuk laporan kerja yang dipresentasikan. Nah, untuk bagian kedua yaitu alat tambahan yang kami perlukan dalam melakukan sesi pemungutan data ini. Yang pertama ialah HP, laptop, buku, pulpen, dan aplikasi yang kami gunakan yaitu Excel dan Canva. Canva kami gunakan untuk membuat poster. Ini adalah hasil poster kami dari selancar data yang kami buat dari EX1 dan EX2. Deskripsinya, Kumpulan data. Yang pertama data cacah. Kedua, menurut para ahli, waktu ideal menggunakan HP untuk remaja dalam sehari adalah 2 jam dan hanya boleh berada di depan layar 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Kemudian ada pengolahan data yang kami buat dari kelas 12 IPA 1 dan IPA 2, dapat dilihat dari papan tulis. D. Analisis data. Dari hasil tabel frekuensi tadi kita dapatkan hasil nilai simpangan rata-rata 2,3, ragam 81, dan simpangan baku 9. Bisa kita lihat histogram penggunaan HP 12 MIPA. Kesimpulan, dari hasil analisis data yang kita lihat, semakin kecil nilai ragam dan simpangan baku terhadap nilai rata-rata, maka datanya akan semakin seragam. Jadi, ragam dan simpangan baku penggunaan HP menyebar sejauh 81 dan 9. Jadi, pengguna HP kelas 12 MIPA tidak ideal. Jumlah, tolong langsung lengkapkan ya. Apa tuh jumlah interval kelasnya tidak sesuai dengan jumlah interval kelasnya tidak sesuai dengan histogramnya. Jumlah interval kelasnya dari datanya tadi itu ada 5 interval, sedangkan pada histogramnya ada lebih dari 5 batang ya. 5 batang. Harusnya akan ada 5 batang. Iya. Oke. Nah, beri plus dulu buat Ricky ya yang sudah berani untuk mengajukan pendapatnya. Nah, jadi yang kurang itu adalah histogramnya ya, Nak ya. Nah, jadi histogram itu mungkin tadi sama seperti kelompok sebelumnya, salahnya dalam penarikan data dalam Excel ya. Seharusnya kolomnya itu harus jadi satu, baru ditarik datanya supaya nanti interval pada data kalian akan sama dengan interval yang ada pada histogram. Ya itu aja, selebihnya sudah bagus ya. Jadi kelompoknya ya. Oke, kita beri yang plus untuk kelompok 4 ya yang sudah. Ya, silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin membahas standar data 11 IPS. Penggunaan gender menurut Starbuck bahwa seorang anak hanya boleh berada di depan layar kurang lebih 1 jam setiap harinya. Sedangkan menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika dan Kanada mengemukakan bahwa anak usia 3-5 tahun diberikan batasan durasi bermain gadget sekitar 1 jam per hari dan 2 jam per
Tadi sudah semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6 nanti menghasilkan hasil presentasinya ya. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kalian dapat di situ. Apa saja kesimpulan kita tadi? Bagaimana cara kita menarik sebuah atau mencari data? Bagaimana? Iya, mencari kelas itu sebutannya apa? Survei ataupun wawancara. Ayo Malik duduk di kursinya, ibu kepalanya jangan masuk. Ayo. Oke, kemudian setelah itu kita mengolah data ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian mencari nilai sebaran data. Nah, tadi ada kenapa pakai N-1 ya? Iya, di awal dulu ya Ibu sudah jelaskan kalau dia N-1 itu menggolongkan dia ke dalam data kelompok. Kalau hanya N saja itu atau FI saja itu berarti dia datanya masih satu. Ya, tadi ya kenapa N-1. Nah, kemudian yang terakhir kalian sudah bisa menyimpulkan apakah kelas tersebut merupakan penggunaannya HP-nya ideal atau tidak. Nah, itu adalah hasil yang kalian dapat ya dari hasil proyek yang sudah kalian lakukan sendiri ya bersama teman kelompoknya. Nah, sedikit refleksi dari kegiatan presentasi kita pada hari ini. Yang pertama tadi dari awal, dari pertama Ibu masuk, Ibu memberikan motivasi, Ibu memberikan semangat untuk kita, yang mana semangat dan motivasi ini menjadi modal utama dalam kita melaksanakan presentasi ini. Kalau nggak salah tadi kelompok 2 ya, kelompok 2. Nah, yang mana kecanduan gadget ini sama dengan kecanduan narkoba. Nah, di situ yang sangat berbahayanya. Jadi apa yang telah kita lakukan hari ini itu adalah awal dari kesadaran diri kita untuk mengurangi penggunaan handphone secara berlebihan. Semoga kegiatan kita pada proyek ini bukan hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga bermanfaat bagi semua siswa SMA Negeri 1 Cempaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita menangkap. Jadi selanjutnya adalah kita untuk mengingatkan terkait dengan ukuran pengguna data, ukuran pengguna data dan statistik untuk selanjutnya. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan terus untuk waktu? Ada. Nanti persiapan diri untuk kita penilaian akhir semester ya. Yang ada beberapa 1 minggu ke depan ya. Kita akan dapat penilaian akhir semester. Oke, Ibu Akti, pembelajaran kita hari ini, semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran bermakna